Saya itu kan sebetulnya sebelum sebelum MC itu saya betul-betul singer. Penyanyi ya. Saya penyanyi. Jadi selama masih selama masih muda, ketika jadi mahasiswa, ya SMA sampai mahasiswa lah, saya penyanyi. Sampai pernah mengeluarkan album rekaman, festival nyanyi itu sudah kurang lebih 150 piala lah saya dapatkan. Masya Allah. Dasar saya seperti itu. Nah kemudian saya diangkat menjadi PNS. Kemudian PNS juga, ya kenapa saya ambil, karena tanpa testing. Nah, jadi saya waktu itu dapat beasiswa ikatan dinas, sehingga jadi PNS pun tanpa testing gitu. Nah ketika jadi PNS, tahu saya bisa nyanyi, orang-orang suruh saya nyanyi. Dan suatu saat ada rekan guru saya mau menikah. Pak Arief, saya ingin nikah, MC-nya harus Pak Arief. OMC, obrolan MC, ruang MC mencurahkan isi hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Balik lagi barengan gue Restu Barko, tentunya di channel YouTube ini dalam konten OMC, obrolan MC. Di sini kita akan ngobrol-ngobrol bareng MC, kita akan mengupas cerita inspirasi, cerita perjalanan para MC. Jadi ini adalah ruang MC untuk mencurahkan isi hati. Nah dari kemarin kita udah ngobrol sama Kang Agung, terus udah sama Kang Gali. Ya tadi pagi udah bikin juga sama Kang Gali, sekarang narasumbernya luar biasa banget. Narasumber kali ini adalah gurunya para MC. Ini gurunya para MC, udah senior banget. Aki-akinya MC, Masya Allah. Ini senior, inspirasi banget buat banyak MC. Kalau teman-teman tahu MC di Bogor, MC hits di kota Bogor dan Bogor sekitarnya, itu didikan beliau. Ini sangat bersyukur banget di konten ini sudah kehadiran ada Pak Arief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Arief? Sehat ya? Alhamdulillah selalu sehat dan bahagia. Karena harus sehat, harus dibarengi dengan harus bahagia. Nah, kalau sehat aja nggak cukup gitu ya. Betul. Pak Arief ini aku salut banget, rumahnya itu di Ciseeng. Dan kalau ke sini ke Dramaga itu cukup jauh, tapi kalau Pak Arief tuh selalu mengatakan apa? Dekat. Ya, jadi dekat karena apa? Karena terbiasa, dan itu tadi hati bahagia gitu ya. Jadi nggak ada yang terasa jauh. Nggak ada kemana-mana pun nggak ada yang terasa jauh. Kembali kepada raja kita, siapa? Hati. Masya Allah. Tentunya kita akan ngobrol-ngobrol inspirasi, mengupas cerita dan karir Pak Arief selama dunia MC. Kok bisa sih akhirnya terjun ke MC? Dan teman-teman, faktanya Pak Arief ini adalah seorang kepala sekolah dan penyanyi. Kebetulan. Allah Maha Besar. Nanti kita challenge nyanyi ya. Kalau berbicara soal MC dari karir Pak Arief sendiri, kalau aku sempat baca, sempat kepoin CV-nya Pak Arief, itu dari tahun 1995 ya. 95. Di saat Pak Arief sudah nge-MC, aku masih aku baru suara bayi, Pak Arief udah selamat pagi, udah ceria. Makanya sebut Aki MC ya. Masya Allah. Tapi aku salut banget sama Pak Arief, jiwanya masih muda. Alhamdulillah. Fresh, awet muda. Aku kira tuh nggak kelihatan kayak usia yang udah lama, masih 20-an. Beda sama aku suka dianggap 70-an. Keuntungan orang kecil kayak gitu kali ya. Tapi kalau Pak Arief sendiri memulai karir MC itu akhirnya terjun ke MC itu dari jadi ceritanya begini. Gimana ceritanya? Ceritanya begini. Saya itu kan sebetulnya sebelum MC itu saya betul-betul singer, penyanyi ya. Saya penyanyi. Jadi selama masih masih muda, ketika jadi mahasiswa, ya SMA sampai mahasiswa lah, saya penyanyi. Sampai pernah mengeluarkan album rekaman, festival nyanyi itu sudah kurang lebih 150 piala lah saya dapatkan. Masya Allah. Nanti harus bikin konten gerbek rumah MC Pak Arief melihat piala-pialanya.
Nah, itu nanti ada cerita piala lagi ya, ada cerita piala lagi, tapi itu dasar saya seperti itu. Nah, kemudian saya diangkat menjadi PNS. Kemudian PNS juga, ya kenapa saya ambil karena tanpa testing. Nah, jadi saya waktu itu dapat beasiswa ikatan dinas, sehingga jadi PNS pun tanpa testing gitu. Nah, ketika jadi PNS, tahu saya bisa nyanyi, orang-orang suruh saya nyanyi. Dan suatu saat ada rekan guru saya mau menikah. Pak Arif, saya ingin nikah, MC-nya harus Pak Arif. Aduh, saya bilang saya tuh nggak pernah, saya bilang MC saya nggak pernah. Saya nggak pernah MC, apalagi nikah kayak gimana. Udah gitu yang nikahnya itu saat itu, maaf ya, non muslim kan, tapi dia kekeh gitu, pokoknya saya nggak mau pengen MC-nya Pak Arif katanya. Terus saya bilang, Bu, saya belum pernah saya bilang jadi MC nikah, apalagi nikah non muslim gitu kan gitu. Udah gitu nggak, pokoknya udah. Nah ini udahlah, jalanlah saya belajar waktu itu ya, belajar dari buku-buku. Dulu belum ada Google ya, belum ada YouTube, nggak ada YouTube, nggak ada Google. Saya belajar dari buku-buku. Oh seperti inilah acara nikah dan sebagainya. Belajar itu pertama saya nge-MC MC wedding. Wedding pertama itu pertama dan non muslim tahun 95 itu ya. Kemudian 2 tahun kemudian rekan saya juga nikah lagi tuh, guru juga ingin saya MC kan, tapi kalau beliau muslim ya, cuma beliau pakai adat Jawa. Akhirnya saya juga cari-cari referensi ya, adat Jawa kayak apalah gitu ya. Intinya jangan, walaupun kita membawakan secara nasional, tapi kan mau tidak mau ada beberapa bagian yang kita harus mengerti gitu kan. Betul. Gitu. Akhirnya ya belajar lagi aja. Dari situ sudah kemudian mulai dikenal di halayak, khususnya di Kabupaten Bogor waktu itu. Saya waktu itu kan pernah ikut lomba guru teladan. Kalau sekarang guru berprestasi ya. Kemudian juara 1 tuh tingkat Kabupaten Bogor, juara 3 di tingkat provinsi. Dari situ saya dipakai oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Tiap ada acara lomba-lomba pasti diundang menjadi juri. Pertama juri. Tapi juri tentu bidang seni aja ya. Kesenian, karena saya bidang seni. Kemudian suatu saat dalam rapat dinas Kabupaten Bogor, Dinas Pendidikan, saya diminta jadi pembawa acara. MC ya. Tank dari situ langsung kebanjiran. Tapi akhirnya motivasi Pak Arif kalau di awal kan kayak dadakan kebetulan dan mungkin kayak ya udah deh tuntutan, sampai akhirnya jadi motivasi dan wah kayaknya ini harus saya kejar nih, harus saya jadiin karir gitu. Saya berpikir gini waktu itu, satu dunia sudah saya tinggalkan, yaitu dunia nyanyi, singer udah saya tinggalkan. Lalu saya berprestasi di PNS, berprestasi di bidang pendidikan ya, di guru. Kemudian ketika itu orang melihat ada talenta saya di MC gitu. Saya pikir saya kan kuliah juga jurusan bahasa Indonesia. Jurusan bahasa Indonesia, sehingga apa salahnya saya bilang, apa salahnya saya mengembangkan diri di MC gitu ya. Sampai akhirnya dan pada akhirnya saya berpikir kalau jadi penyanyi ada batasan usia. Besok lusa usia 30 sudah sudah mati, ini. Atau usia 40 sudah ini. Kalau MC nggak ada batasan usia. Usia berapa puluh tahun pun, ketika sampai saat ini saya mengenal di Papi beberapa rekan itu sudah lebih tua dari saya, masih saja dia terhitung survive ya, laku ya, masih laku di ini. Kemudian setelah menjadi ini juga menjadi ajang buat belajar. Ketika kita menjadi MC satu kegiatan, mau tidak mau kita mendengarkan orang berbicara. Ketika kita menjadi moderator dalam satu seminar, kita mendengar orang bicara juga. Semua ini namanya guru ya senang belajar. Gitu. Nah itu sampai pada akhirnya per MC-an berkembang. Kapan tuh? Mulai berkembang itu kurang lebih tahun 2005-an ya. Mulai berkembang ya, 2005-an MC wedding mulai berkembang. Saya pikir kok enak juga ya, selain saya belajar, dibayar. Terus seru. Pak ya? Kayak bicara aja menghasilkan gitu. Apalagi aja menghasilkan. Basicnya gitu. Kan ngajar juga pakai sama aja gitu. Iya gitu. Nah jadi itu yang membuat saya akhirnya terdorong
mendalami dunia MC. Dunia MC. Akhirnya ya kesininya kan ada Google, ada YouTube dan sebagainya. Wah, semakin terbuka. Semakin mudah ya. Semakin mudah kita belajar. Ya sih itu berkembang lah, gitu. Ya. Kalau dulu tantangannya tuh kayak gimana? Kalau sekarang kan kalau pengen belajar MC karena udah banyak MC, udah ada komunitas, sekarang udah ada paguyuban, terus sekarang mah tinggal lihat YouTube. Nah kalau dulu perjuangannya dulu gimana ya tuh Pak Arif? Buku ya? Buku. Jadi sumber kita cuma satu buku, gitu ya. Sebab contoh-contoh MC dan sebagainya kan belum ada. Iya. Terus dulu TV juga kan baru ada TVRI aja kan. Udah sempat masuk juga lah, aku lihat tuh Bapak di TVRI. Ada TVRI juga baru TVRI aja. Jadi ya paling seperti itu, dan mereka kan TV kan jarang ada MC pernikahan di shoot atau segala macam, nggak ada gitu. Makanya ya satu-satunya kita belajar itu dari buku. Dari buku ya. Apa tuh? Saat itu ya karena kita masih muda, masih aktif, masih kreatif, jadi setiap saat jalan-jalan tuh ke toko-toko buku, cari-cari tentang MC dan sebagainya. Ya dia bisa dengan begitu saja, gitu. Ya. Perjuangannya lebih benar-benar terasa ya. Perjuangan lebih terasa dibandingkan dengan MC sekarang. Iya. MC sekarang yang penting punya percaya diri, bisa bicara, guru di mana-mana. Sekarang ada Pak Arif juga, guru kita luar biasa. Guru hidup ya, guru hidup, ada Mbak Google, ada Emang YouTube. Tapi yang menarik dari Pak Arif, dari ceritanya perjuangannya luar biasa. MC dulu sampai sekarang pasti kan perjuangannya sangat berbeda. Dan selama aku lihat Pak Arif ini, mungkin teman-teman juga dari tadi nonton mirip siapa coba? Mirip siapa? Ayo mirip siapa? Mirip kakaknya ini. Tom Yahya, ini Helmi Yahya. Nih fotonya mirip kan? Banyak yang banyak banget ya. Jadi tiap saya nge-MC dimanapun gitu ya pasti Mas saudara Tanto Yahya ya? Oh bukan. Maka kalau ada ibu-ibu ya, ibu-ibu yang katakanlah tidak terlalu ini, kadang-kadang mah ini Mas Tantowi ya katanya. Oh bukan, saya bilang. Kalau Tantowi ya kan tinggi gede katanya. Saya kecil, imut, saya bilang gitu. Banyak kayak seperti itu. Banyak kayak gitu. Tapi rasanya gimana? Seneng atau? Seneng lah. Seneng pasti namanya disamakan dengan orang beken dan orangnya juga smart ya. Kemudian juga ya luar biasa, ya seneng lah. Oke, apalagi kok kira-kira? Aku pengen nanya ini Pak Arif. Tadi kan udah ngobrolin cerita unik juga tuh. Kita langsung nyambung kayak suka dan dukanya menjalani profesi MC yang udah mungkin 2 dekade lewat. Kalau Pak Arif kan boleh diceritain Pak Arif gimana suka duka menjalani profesi MC ini. Kalau di per-MC-an wedding itu saya jarang sih menemukan dukanya ya. Jarang menemukan. Kayaknya nggak pernah menemukan duka, suka terus lah. Kalau di MC formal atau pembawa acara itu dulu saya pertama banget sih pembawa acara di acara seminar, bukan moderator ya, pembawa acara di acara seminar yang dibuka oleh wakil bupati. Nah, kalau oleh wakil bupati pokoknya ada yang bicara wakil bupati atau pejabat daerah atau pejabat nasional itu mau tidak mau kita berhubungan dengan protokol, protokoler. Nah, saat itu kan saya pede, saya MC udah jam terbangnya lumayan gitu kan. Tiba-tiba diminta jadi pembawa acara oleh protokol, mana coba Kang katanya ininya apa susunan acaranya. Saya kan biasanya kan tekstual ya, dulu kan suka tekstual gitu. Dan saya bahasa Indonesia banget kan. Namanya bahasa Indonesia kan banyak bahasa dan sebagainya gitu. Itu saya digini sama ini. Ini Akang nih mau jadi pembawa acara berapa jam ini katanya. Teksnya kayak gini katanya. Oh saya bilang, emang kenapa? Nggak kayak gini katanya. Akang baru nih katanya jadi pembawa acara dengan pejabat. Iya saya bilang gitu. Gini Kang, ini. Wah saya diomelin, ini coret. Tapi dari situ, alhamdulillah pada akhirnya sekarang kalau misalnya sampai tingkat provinsi lah ya, tingkat provinsi. Ketika misalnya ada tamu ibu gubernur ya, siapa pembawa acaranya? Pak Arif. Oh yaudah saya tenang deh kalau Pak Arif. Masya Allah. Sama Kabupaten Bogor juga sama gitu. Ketika
ada acara bowling kan, kunjungan bupati di daerah mana gitu. Siapa MC-nya? Pak Arief katanya. Oh ya udah Pak Arief udah tahu ya udah. Nah, akhirnya itu seperti itu. Tapi saat itu saya betul-betul terpukul diomelin namanya sarjana bahasa Indonesia ya, sarjana bahasa Indonesia dan saya udah merasa nah itu makanya jangan sampai merasa jadi orang itu cuma jangan merasa hebat gitu ya. Ternyata kita itu belum apa-apa ternyata saat itu. Tapi Pak Arief untuk membangun orang-orang agar percaya sama Pak Arief itu kayak gimana kalau Pak Arief sendiri tuh? Ya, saya selalu menyampaikan kepada mereka bahwa kan mereka suka menanya kan, pernah MC di mana aja, di anu gitu saya katakan gitu. Udah gitu yakin katanya Akang bisa ini, sok bangga lihat aja deh gitu. Jadi saya meyakinkan mereka bahwa jam terbang saya seperti itu gitu. Makanya sok silakan kalau memang ini, tapi dan saya bilang ketika ada kekurangan atau ada kritikan dan sebagainya mangga silakan. Dengan senang hati saya terima gitu. Dan ya alhamdulillah sampai saat ini akhirnya belum pernah saya menemukan hal-hal yang sifatnya nggak enak ke kita gitu. Kayaknya belum pernah deh gitu. Kecuali saat itu tuh saat menjadi MC formal, menjadi pembawa acara formal. Itu dukanya itu ya. Iya. Itu aja sih, yang lainnya suka-suka semua. Suka semua. Bahkan teman-teman suka bilang, aduh Pak Arief tuh enak banget ya. Kenapa emangnya? Ya tuh tiap minggu katanya MC mulu, ketemu orang-orang yang wangi-wangi gitu. Makanan enak, padahal makanan kita nggak selalu makan ya. Nah jadi seperti itulah saya lebih banyak sukanya. Lebih banyak sukanya. Tapi hal apa yang Pak Arief dapat dari MC? Mulai dari prestasi kemudian merasakan kebahagiaan seperti bisa keliling dunia atau apa gitu dari MC yang Pak Arief benar-benar bahagia saya ketika saya bisa memberikan ilmu pada anak-anak muda khususnya yang mau belajar MC. Itu bahagia yang paling mendalam bagi saya gitu ya. Sampai saya sekarang pernah melihat beberapa, dan saya tuh nggak sayang dengan ilmu kok. Jadi semua alumni saya ketika mereka pas ingin belajar MC, sok mangga silahkan. Apa yang kamu butuhkan? Pak kira-kira untuk acara ini apa Pak yang perlu dipersiapkan ini. Pak punya nggak teks ini? Punya silahkan. Pak punya nggak teks ini? Mangga silahkan. Saya berikan teks-teksnya begitu. Sampai ada saya sebut aja Agung ya. Mas Kang Agung itu kemarin itu adalah anak didiknya beliau. Nah, Kang Agung itu sebenarnya sama Kang Agung itu saya hanya kenal di Facebook sebetulnya. Oh, di Facebook. Tapi beliau sudah mengenal saya lama. Saat saya menjadi guest star, menjadi bintang tamu di sekolahnya. Saya kan sering ngisi pensi kan. Ya. Nah, jadi dia tahunya saya penyanyi aja gitu kan. Nah, ketika di Facebook berkenalan dan sebagainya, lalu saya lihat kok ini anak potensi ya. Ya artinya gini, kok mengikuti saya terus gitu. Lalu saya lihat kok kayak MC, ternyata dia kan coach ya. Nah sampai suatu saat saya mendapatkan job MC, kemudian saya dapat tugas dinas, saya tidak bisa ini, langsung saya hubungi beliau. Bisa nggak kira-kira? Aduh Pak saya belum pernah belajar. Saya bilang sok belajar. Tapi hebat dia itu. Satu kali pertemuan belajar berpraktik sampai ini barisan rombongan pengantin pria ini barisan langsung jadi. Setelah itu langsung beken sekarang. Iya dong. Mengalahkan guru. Itu kebahagiaan itu. Siapa itu dulu? Itu yang paling utama, bahagia itu. Belum lagi yang lain-lain ya. Ada salah satu WO, dia juga pertamanya alumni saya. Dia termotivasi, Pak, saya itu bisa seperti Bapak. Saya punya kemampuan bicara seperti Bapak dan saya ingin seperti Bapak. Saya katakan kamu bisa lebih, saya bilang. Gitu, kamu bisa lebih karena potensi kamu itu jauh lebih besar daripada saya bilang. Sok mangga apa yang dibutuhkan dari saya akan berikan, saya bilang. Dia nanya ini nanya itu, yang saya berikan semuanya. Dan sekarang salah satu WO yang sangat beken. Sebutkan jangan, nggak usah. Boleh nggak apa. WO-nya itu Kusuma Wedding Organizer. Masya Allah. Tarang Instagramnya. Henry, halo Henry. Dan pastinya aku aja senang gitu ketemu Pak Arief. Pak Arief DM Instagram kaget. Sebenarnya waktu kemarin-kemarin Kak Agung sendiri udah cerita sama aku. Nanti Kang Koko coba undang Pak Arief deh.
Gak nyangka Pak Selma ternyata Pak Arif udah kontak saya duluan. Dan anak-anak didiknya tuh luar biasa, keren. Oh iya, kemarin katanya ketemu ini ya, Yasin ya? Lihat performernya, keren banget. Nggak salah sih teman-teman, karena mentornya luar biasa, gurunya adalah gurunya para MC. Alhamdulillah. Ya kalau Yasin itu di bidang nyanyi ya. Yasin kan dulu dia peserta FLS 2N di SMA, salah satu SMA di Bogor. Terus akhirnya saya jadi pembinanya. Dan ini sekarang udah sering manggung bareng sekarang. OMC, obrolan MC, ruang MC mencurahkan isi hati.